Pernahkah kamu merasa seperti sedang diperhatikan, padahal kamu sendirian? Rasanya dingin tapi lembut, seolah ada sesuatu yang mengamati dari balik tirai malam. Ini bukan paranoia. Ini juga bukan mimpi. Kartu-kartu ini ingin berbicara, dan yang mereka tunjukkan bukan sosok biasa. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Ada yang memperhatikanmu setiap malam. Tapi bukan manusia. Siapa dia sebenarnya? Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Seven of Swords dan Five of Swords mengisyaratkan bahwa energi yang sedang kamu rasakan saat ini bukanlah sesuatu yang datang untuk mencelakai, menyakiti, atau membawa kehancuran secara langsung dan nyata. Sebaliknya, energi ini lebih berfungsi sebagai sebuah pesan tersembunyi yang ingin disampaikan dari alam yang tak kasat mata, dari dimensi lain yang keberadaannya tidak bisa langsung dilihat atau dirasakan dengan indera biasa. Ada sesuatu, entitas, energi, atau kekuatan dari dunia lain yang berusaha untuk berkomunikasi denganmu, meskipun caranya tidak langsung dan mungkin terasa sangat misterius, penuh teka-teki dan membutuhkan kepekaan serta intuisi tinggi untuk memahaminya. Bisa jadi ini adalah entitas dari masa lalu, energi yang masih terikat dengan kisah-kisah lama yang belum benar-benar tuntas, atau bahkan sebuah penjaga spiritual yang sedang menguji kewaspadaan dan kesiapanmu. Mereka bergerak diam-diam, memperhatikan setiap langkah, setiap keputusan yang kamu buat, dan setiap langkah yang kamu ambil dalam perjalanan hidupmu. Mereka tampaknya ingin memastikan, dengan cara yang sangat halus dan penuh kebijaksanaan, apakah kamu sudah cukup matang, cukup sadar, dan cukup siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam perjalananmu, baik itu secara spiritual, emosional, maupun dalam perjalanan kehidupan secara umum. The Hierophant dan The Emperor muncul sebagai indikator bahwa entitas yang berusaha berkomunikasi ini bukanlah makhluk sembarangan dari dunia lain, melainkan memiliki struktur, aturan, dan otoritas spiritual yang sangat tinggi. Mereka menunjukkan bahwa ada hierarki, sistem, dan tatanan tertentu dalam dunia energi dan spiritual yang berperan dalam komunikasi ini. Sosok-sosok ini membawa pesan moral, pelajaran hidup yang mendalam, dan arahan yang sangat berharga, seperti guru dari dimensi lain yang ingin membimbingmu agar tetap berada di jalur yang benar. Mereka memiliki kekuatan, kebijaksanaan, dan pengalaman yang sangat luas, dan keberadaan mereka tidak dilakukan secara sembarangan. Mereka hadir dengan tujuan tertentu yang sangat penting, untuk memastikan bahwa kamu memahami pesan yang ingin disampaikan, serta untuk mengarahkanmu pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan perjalanan hidup yang sedang kamu jalani. Keberadaan mereka sangat aktif dan nyata ketika kamu berada dalam keadaan tenang, meditasi, atau ketika menyendiri, karena di saat-saat seperti itulah mereka mampu menyampaikan pesan yang mungkin tidak bisa kamu terima atau dengar saat kamu sedang terburu-buru, sibuk, atau tergesa-gesa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kartu The Lovers, King of Cups, dan Two of Cups reversed memperlihatkan bahwa kehadiran energi ini berkaitan erat dengan hubungan emosionalmu di masa lalu. Bisa jadi ini adalah energi dari cinta lama yang belum benar-benar selesai, atau ikatan batin dari masa lalu, bahkan dari kehidupan sebelumnya, yang masih mempengaruhi keadaan emosional dan mentalmu saat ini. Kehadiran mereka bukan untuk mengganggu ketenanganmu, melainkan sebagai petunjuk bahwa ada sesuatu yang perlu kamu sadari dan selesaikan agar bisa melangkah maju dengan lebih ringan dan penuh kedamaian. Mereka mungkin tengah menuntunmu untuk mengakhiri satu siklus yang terlalu lama tertahan, agar kamu bisa mendapatkan kebebasan emosional dan kedamaian sejati. Mungkin ada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, atau ikatan emosional yang perlu diputuskan agar kamu tidak terjebak dalam pola yang sama berulang kali, yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan dirimu.
Mereka ingin kamu tahu bahwa proses penyembuhan dan pelepasan ini adalah bagian dari perjalanan spiritualmu, dan bahwa menyadari serta menerima keberadaan energi ini adalah langkah penting menuju pembebasan dan kebebasan emosional. Queen of Swords, Nine of Wands, dan Four of Swords menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah menyadari bahwa energi ini telah hadir cukup lama dalam hidupmu. Kamu tahu kapan harus bersikap logis dan rasional, serta kapan harus mengandalkan intuisi dan perasaan batin. Kamu juga menyadari bahwa sensasi intuitif dan pengalaman spiritual ini semakin intens dan sulit untuk diabaikan. Mungkin kamu merasa cepat lelah, tubuhmu menjadi lebih sensitif terhadap energi di sekitarmu, tidurmu terganggu, dan mimpi-mimpi yang muncul terasa begitu nyata dan penuh makna. Semua ini merupakan cara semesta membuka jalur komunikasi spiritual yang lebih dalam, mengajakmu untuk memperhatikan pesan-pesan yang datang dari alam gaib dan dunia lain. Mereka ingin kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang berusaha menyampaikan pesan penting dan mendalam, yang mungkin tidak bisa kamu terima secara langsung melalui kata-kata, melainkan melalui perasaan, mimpi, dan tanda-tanda alam. Mungkin ini adalah panggilan untuk lebih memperdalam hubunganmu dengan dunia spiritual, belajar mendengarkan dan memahami isyarat-isyarat dari alam semesta, serta membuka hati untuk menerima pesan-pesan tersembunyi yang penuh makna. Six of Swords muncul sebagai isyarat bahwa kamu sedang mengalami proses pemindahan energi dari satu fase kesadaran ke fase yang lebih tinggi. Kamu sedang dalam perjalanan transisi menuju tingkat pemahaman, kedewasaan, dan kesadaran yang lebih dalam tentang dirimu dan kehidupan. Proses ini bukanlah sesuatu yang bersifat kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan evolusi spiritual yang alami dan tak terhindarkan. Kamu sedang dibimbing dan diawasi oleh kekuatan-kekuatan dari alam semesta, yang ingin membantumu melepaskan beban-beban lama, menyembuhkan luka-luka yang masih terbuka, dan bersiap untuk mengalami transformasi besar dalam hidupmu. Mereka menunjukkan bahwa perjalanan ini adalah bagian dari proses pertumbuhan dan evolusi spiritual yang harus dilalui, dan bahwa dengan melepaskan rasa takut, keraguan, serta keterikatan terhadap hal-hal lama, kamu akan lebih mudah mengizinkan diri untuk menerima petunjuk dan bimbingan dari alam semesta yang selalu mendukung pertumbuhan dan perubahan positif dalam dirimu. Secara keseluruhan, energi yang tampak melalui kartu-kartu ini mengajarkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri dalam perjalanan hidup ini. Ada kekuatan-kekuatan dari dimensi lain yang selalu memperhatikan, membimbing, dan menunggu saat yang tepat untuk berkomunikasi dengan kita. Mereka hadir bukan untuk mengganggu, melainkan sebagai penjaga, pemandu, dan pelindung yang ingin memastikan bahwa kita berjalan di jalur yang sesuai dengan takdir dan kehendak tertinggi kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk tetap membuka hati dan pikiran, serta berlatih mendengarkan intuisi dan tanda-tanda dari alam semesta. Dengan cara ini, kita bisa menerima pesan-pesan tersembunyi yang disampaikan secara halus namun penuh makna, agar kita dapat melangkah ke tahap berikutnya dalam hidup ini dengan penuh keyakinan, kesiapan, dan kebijaksanaan yang matang. Keberadaan energi dari dimensi lain ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kita, dan dengan memahami serta menerima mereka, kita akan semakin sadar akan kekuatan dan potensi diri yang sesungguhnya, serta mampu menjalani hidup dengan penuh kedamaian, harmoni, dan kebijaksanaan. Kenapa kamu sering merasa lebih sensitif, lebih peka, dan lebih mudah terbawa perasaan di malam hari dibandingkan saat siang? Banyak dari kamu mungkin menyadari atau bahkan merasakan secara intuitif bahwa saat malam tiba, suasana menjadi berbeda. Tidak hanya karena gelap dan sepi yang menyelimuti dunia luar, tetapi juga karena di saat itu, suasana hati dan energi dalam diri kita cenderung menjadi lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih rawan terhadap segala hal yang selama ini kita pendam. Mungkin kamu merasa bahwa saat malam datang, tubuhmu menjadi lebih tenang, tidak lagi dibebani oleh rutinitas dan berbagai gangguan dari dunia luar, sehingga hati dan pikiranmu bisa lebih leluasa untuk menyampaikan isi terdalam yang selama ini tersembunyi. Dalam keheningan malam,
suara hati dan pikiranmu justru menjadi semakin keras terdengar, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini kamu sembunyikan, atau bahkan menuntut perhatianmu untuk mendengarkan dan memahaminya. Banyak dari kamu yang mungkin merasakan bahwa di malam hari, luka-luka lama yang selama ini tersembunyi di sudut hati menjadi lebih terasa, lebih menyakitkan dan nyata. Kenangan-kenangan yang pernah kamu coba lupakan, atau bahkan berusaha untuk mengabaikan, muncul kembali dengan kekuatan yang tak terduga. Rasa rindu terhadap seseorang yang sudah tidak lagi ada di sampingmu, entah karena telah meninggal dunia, menjauh, atau karena hubungan itu berakhir, bisa jadi semakin kuat di waktu-waktu seperti ini. Saat dunia menjadi lebih hening dan tenang, suara hati dan perasaanmu justru menjadi semakin keras dan tidak bisa diabaikan. Di saat seperti itu, kamu mungkin menyadari bahwa ada bagian dalam hidupmu yang selama ini kamu genggam erat. Entah itu harapan yang terlalu tinggi, seseorang yang sangat kamu cintai, atau mimpi masa lalu yang terus kamu pelihara. Padahal semesta secara perlahan mencoba memberikan sinyal bahwa hal-hal tersebut mungkin sudah tidak sejalan lagi dengan jalan hidupmu saat ini. Kartu The World Reversed menunjukkan bahwa saat ini, kamu mungkin sedang berada dalam sebuah siklus yang belum benar-benar tuntas. Ada sesuatu yang menggantung, sesuatu yang belum selesai secara penuh, dan mungkin kamu merasa enggan untuk mengakhirinya karena terlalu banyak kenangan yang melekat, atau karena kamu belum siap menghadapi babak baru dalam hidupmu. Kamu mungkin merasa takut kehilangan, takut tidak mampu memulai kembali, atau takut akan ketidakpastian yang akan datang jika kamu benar-benar melepaskan sesuatu yang selama ini kamu anggap penting. Pada saat yang sama, Ace of Swords hadir sebagai panggilan keras untuk jujur pada dirimu sendiri, untuk mengakui apa yang sebenarnya kamu rasakan, apa yang sedang kamu perjuangkan, dan apakah semua itu masih membawa manfaat dan kebahagiaan bagi hidupmu. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa dengan bertahan dan mempertahankan apa yang ada, kamu menunjukkan kekuatan dan keteguhan hati. Tapi kartu Three of Swords mengingatkan bahwa kadang bertahan terlalu lama dalam sebuah luka dan penolakan diri sendiri justru bisa menjadi cara hati kita menyiksa diri secara perlahan, dengan membiarkan luka itu tetap terbuka dan tidak disembuhkan. Kamu mungkin terlihat baik-baik saja di siang hari, mengenakan senyuman, menjalani rutinitas harian, menenangkan orang-orang di sekitarmu, dan memberi semangat kepada mereka yang membutuhkan. Kamu tampak kuat dan penuh percaya diri. Namun begitu malam datang, ada ruang kosong yang terasa di dalam dada, ada bagian dari dirimu yang mulai mempertanyakan dan bertanya, apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Apakah semua yang aku jalani saat ini sudah sesuai dengan keinginan hati? Six of Wands dan The Sun menunjukkan bahwa sebenarnya kamu memiliki potensi besar untuk bahagia, untuk bersinar, dan untuk menang atas semua luka serta kesulitan yang selama ini menekanmu. Kamu punya kekuatan untuk bangkit dan melangkah keluar dari zona nyaman dan ketakutan itu. Tetapi agar bisa sampai ke sana, kamu harus berani jujur pada diri sendiri, dan berani melepaskan hal-hal yang sebenarnya sudah tidak lagi sejalan dengan perjalanan hidupmu. Kartu Queen of Pentacles melambangkan bahwa kamu adalah pribadi yang hangat, penuh perhatian dan peduli terhadap keberadaan orang lain serta dirimu sendiri. Kamu menjaga segala sesuatu dengan penuh hati-hati dan kasih sayang, termasuk luka-luka yang tersimpan di dalam hati. Tapi Seven of Swords memperingatkan bahwa mungkin ada saat-saat kamu menipu diri sendiri, berpura-pura tidak merasa sakit, atau tidak merasakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, demi agar segala sesuatunya tampak normal dan terkendali. Kamu mungkin menutupi perasaan dan luka dengan kepolosan, dengan harapan bahwa semuanya akan berlalu begitu saja. Namun di balik itu semua, ada banyak jalan terbuka di depanmu, seperti yang ditunjukkan oleh Seven of Cups. Tetapi kamu sulit memilih dan menentukan jalan mana yang harus diambil, karena masih terikat pada ilusi masa lalu yang belum berhasil kamu lepaskan sepenuhnya. Kamu terjebak dalam bayang-bayang kenangan dan harapan yang terlalu tinggi, sehingga menyulitkanmu untuk melihat dan menerima kenyataan yang sebenarnya. Malam hari bisa menjadi waktu yang menyenangkan sekaligus menantang. Di satu sisi, suasana yang tenang dan gelap memungkinkan kamu untuk beristirahat dan memikirkan hal-hal yang selama ini kamu abaikan.
Di sisi lain, suasana ini juga membuka peluang bagi energi-energi dari alam gaib, dari dunia spiritual, untuk menyampaikan pesan-pesan tersembunyi yang sangat penting. Saat kamu membuka diri dan merasakan keheningan malam, kamu mungkin akan mendapatkan petunjuk, mimpi, atau tanda-tanda yang mengarahkanmu menuju pemahaman dan penyembuhan. Jangan anggap enteng setiap perasaan dan intuisi yang muncul di waktu-waktu ini, karena mereka adalah bentuk komunikasi dari alam lain yang ingin membantumu untuk menyembuhkan luka, melepaskan beban, dan melangkah ke fase kehidupan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan jati dirimu yang sejati. Perjalanan spiritual dan proses penyembuhan seringkali terjadi secara perlahan dan bertahap. Kartu-kartu seperti The World Reversed dan The Sun menunjukkan bahwa kamu sedang berada dalam masa transisi, di mana energi-energi dari masa lalu mulai perlahan menghilang dan digantikan oleh energi-energi baru yang lebih menyembuhkan dan membangun. Kamu mungkin merasa bahwa ada bagian dari dirimu yang harus dilepaskan, diubah, atau dihapus agar bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Tidak perlu terburu-buru, karena setiap proses memiliki waktunya sendiri. Yang terpenting adalah kamu belajar mengenali, memahami, dan menerima setiap perubahan yang terjadi, termasuk rasa sakit yang mungkin muncul selama proses tersebut. Dengan demikian, kamu akan semakin menyadari bahwa setiap luka dan perjuangan adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan dan kebijaksanaan sejati. Akhirnya, ingatlah bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri dalam perjalanan ini. Ada kekuatan dari dimensi lain yang selalu memperhatikan, membimbing, dan menunggu saat yang tepat untuk berkomunikasi denganmu. Mereka hadir bukan untuk mengganggu ataupun menambah beban, melainkan sebagai penjaga dan pemandu yang ingin memastikan bahwa kamu berjalan di jalur yang sesuai dengan takdirmu dan kehendak tertinggi. Mereka ingin kamu menyadari bahwa setiap pengalaman dan proses yang kamu jalani adalah bagian dari rencana besar semesta untuk membantumu berkembang dan menjadi pribadi yang lebih utuh. Oleh karena itu, tetaplah membuka hati dan pikiran. Pelajari tanda-tanda dan pesan-pesan dari alam semesta, dan beranilah untuk jujur pada diri sendiri. Dengan begitu, kamu akan mampu menerima setiap petunjuk dengan lapang dada, melangkah ke babak baru kehidupan dengan penuh keyakinan, dan menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian, harmoni, serta kebijaksanaan yang mendalam. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.